Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendrawan Syah dengan NIM 120403175997, Program Pendidikan Ilmu Komunikasi Kelas B Semester 1 UIN Suska Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yakni tentang teori penerapan nilai. Di dalam teori kali ini, terdapat 4 poin yang akan kita bahas. Baik, yang pertama adalah sejarah teori. Teori nilai harapan atau value expectancy theory dikemukakan oleh Dr. Martin Fishbein pada awal tahun 1970-an. Teori ini pertama kali dijelaskan dalam buku Martin Fishbein dan I.C. Eisen tahun 1975, yaitu Belief, Attitude, Attention, and Behavior, An Introduction to Theory and Research. Teori ini juga dijelaskan dalam 2 artikel lainnya, yakni pada tahun 1962 dan 1963 dalam jurnal Human Relations. Penelitian Fishbein dituliskan oleh peneliti lain seperti Ward Edwards, Milton Reisenberg, dan John B. Watson. Di samping value expectancy theory, Dr. Martin Fishbein adalah seorang profesor kehormatan dari Harry C. College Jr. adalah penggagas teori of resonant action. Dr. Fishbein menerbitkan 200 artikel dan bab dalam buku profesional dan jurnal, serta mengarang dan mengedit 6 buku. Penelitiannya terdiri dari teori sikap dan tindakan, komunikasi dan persuasi, prediksi dan perubahan tingkah laku. Ia meneliti di lapangan dan laboratorium, dan penelitiannya adalah kereaktifan atau keefektifan dari tingkah laku kesehatan. Dan yang kedua, pengertian teori penerapan nilai atau value expectancy theory, yakni salah satu teori tentang komunikasi massa yang meneliti pengaruh penggunaan media oleh pemirsanya dilihat dari kepentingan penggunanya. Teori ini mengemukakan bahwa sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan oleh nilai yang mereka anut dan evaluasi mereka tentang media tersebut. Teori ini merupakan tambahan untuk penjelasan dari teori atau pendekatan process and gratification. Adalah dijelaskannya teori yang mendasarkan diri pada orientasi khalayak sendiri sesuai dengan kepercayaan dan penilaian atau evaluasinya. Intinya, sikap kita terhadap sejumlah media akan ditentukan oleh kepercayaan tentang penilaian kita terhadap media tersebut. Green dan kawan-kawan dalam Little John 1996-345 membatasi gratification show, pencarian kepuasan. Contoh lain, bila kita percaya bahwa segmen gosip akan menghadirkan hiburan bagi kita, dan kita senang dihibur, maka kita akan memenuhi kepentingan kita dengan menonton, mendengar, membaca acara gosip. Di pihak lain, bila kita percaya bahwa bergosip itu termasuk bergunjing dan melihatnya sebagai hal yang negatif dan kita tidak menyukainya, kita akan menghindar diri dari menonton, mendengar, membacanya. Klandersman dalam value expectancy teorinya menyatakan bahwa perilaku seseorang merupakan fungsi nilai value dari hasil yang diharapkan dari sebuah perbuatan. Individual's behavior is a function of the value of expected outcomes of behavior. Klandersman 1997 H26. Perilaku seseorang akan menghasilkan sesuatu. Semakin tinggi nilai yang akan diharapkan, semakin tinggi pula keinginan untuk mewujudkan perilaku tertentu. Teori ini mengandung 2 komponen, yaitu nilai value dari tujuan yang akan dicapai dan harapan ekspektasi agar berhasil mencapai tujuan itu. Dari 2 komponen tersebut, oleh Keller dikembangkan menjadi 4 komponen. Keempat komponen model pembelajaran itu adalah attention, relevance, confidence, dan satisfaction. Yang ketiga, bentuk aplikatif teori. Salah satu kegunaan value expectancy teori adalah dalam pendekatan persuasi, persuasion approaches. Berdasarkan teori ini, kita mengharapkan sesuatu untuk mengontrol sikap kita memengaruhi seseorang meliputi mengubah nilai yang mereka harapkan untuk diterima. Sebagai contoh, jika kita mengharapkan hasil yang baik dari pendapat, namun seseorang meyakinkan kita
bahwa pendapat tersebut tidak bagus, maka kita akan mengubah isi dari pendapat tersebut. Dilihat dari aspek rasionalitas, ceritanya juga sangat banyak yang aneh-aneh atau ganjil. Fisher dan Eisen 1975 memberikan persamaan untuk teori ini sebagai berikut. Philip Palmgren memodernisasikan teori ini dengan rumus GSI sama dengan BI-EI. Kepuasan yang diperoleh akan mempengaruhi keyakinan, menguatkan pola yang terlihat. Philip Palmgren. Ada dua penjelasan utama mengapa seseorang mengubah pendiriannya. Pertama, konsistensi afektif kognitif. Afektif kognitif konsistensi. Teori ini menyatakan bahwa pengaruh dan kesadaran kita mengenai suatu hal terdiri dari dua aspek. Afek meliputi sikap kita. Bagaimana suatu hal terasa menyenangkan. Cognition, kepercayaan yang berhubungan dengan objek. Jika kita percaya konsekuensi yang baik akan didapat dari pendapat, kita akan memakai pendapat itu. Afektif kognitif konsistensi menjelaskan hukum sikap kognitif. Jika kita mengubah kepercayaan seseorang tentang pendapat, sikapnya akan berubah secara otomatis dalam kesamaan tujuan dan tingkat sesuai dengan perubahan keyakinan. Sebagai contoh, kita dihadapkan pada pilihan bahwa mendapat nilai yang tinggi akan lebih sulit saat ujian akhir. Kita akan mengubah kebijakan saat ujian dan lebih konsentrasi pada tugas. Sebaliknya, jika kita yakin ujian berarti nilai rendah dan banyak tekanan, kita akan bersikap sebaliknya. Yang kedua, yakni tentang teori pembelajaran, learning theory. Ini merupakan penjelasan kedua untuk persuasi dalam kerangka value ekspektasi. Ide di sini ialah kita mempelajari untuk menghubungkan konsekuensi dengan pendapat, karakteristik seseorang, perlengkapan dengan objek. Kronkit 1969. Perasaan mendatangkan dengan sebuah konsekuensi menjadi terhubungkan dengan pendapat tersebut. Pendapat tersebut dapat diidentifikasi dalam berbagai emosi. Menyebutkan pendapat akan menimbulkan emosi yang luar biasa. 4 konsekuensi hasilnya lebih rendah, lebih banyak tekanan, lebih banyak ujian akhir, dan sedikit kesempatan untuk meraih nilai rata-rata. Dapat dikondisikan pada pendapat kita untuk mengubah kebijakan pada ujian akhir. Sikap penerima akan mewakili total dari perasaan negatif dari 4 konsekuensi. Ide ini ditimbul dari kondisi klasik dalam psikologi. Persuasi meliputi pengkondisian perasaan baru pada pendapat dan membolehkan yang tak diinginkan sebelumnya dengan menghubungkan pada kelemahan. Tujuannya adalah untuk memusnahkan hubungan antara pendapat dan hubungan sebelumnya. Sebagai contoh, seseorang mencoba seseorang untuk mengubah keyakinan kebijakan pada ujian akhir, bahwa ada 3 konsekuensi yang timbul dari pendapat tersebut. Lebih sedikit tekanan pada akhir semester, lebih banyak waktu untuk melakukan aktivitas lain, dan lebih sedikit begadang. Ini merupakan konsekuensi baru yang penerima belum mempertimbangkan sebelumnya. Ide ini adalah sikap seseorang dikontrol oleh keyakinan yang terkuat atau lebih penting. Fishbein dan Eisen 1975. Jika seseorang meyakini khalayak tentang 3 konsekuensi baik, keyakinan baru akan menjadi seseorang penerima akan lebih disadari, dan mereka didorong keyakinan yang lebih awal untuk level kesadaran yang lebih rendah. Jika penerima kurang menyadari keyakinannya, keyakinan tersebut memiliki efek yang kurang pada kesadaran penerima. Baik, yang keempat, terdapat macam-macam dan contoh teori penerapan nilai. Yang pertama, value expectancy model of attitudes. 1. Fishbein dan Eisen 1976. Berdasarkan model ini, seseorang memegang banyak keyakinan tentang sikap suatu objek. Sikap suatu objek terlihat memiliki banyak sifat. Menghubungkan dengan setiap sikap adalah respon yang evaluatif. Contoh sikap. Dengan proses pembelajaran, respon evaluatif menghubungkan dengan sikap suatu objek. Yang kedua, value expectancy theory model of attitudes 2. Fishbein dan Eisen 1976. Keyakinan adalah kemungkinan subjektif dari seseorang, objek tentang sifat orang lain. Contoh, Bill Clinton pembohong. Evaluasi adalah penilaian sifat berdasarkan berupa dimensi evaluasi. Contoh, baik atau buruk diukur dari skala 1 sampai 7. Yang ketiga ada value expectancy theory model of attitudes 3.
Fishbein dan Zen 1976. Descriptive belief berdasarkan keyakinan langsung, inferential belief keyakinan dari keyakinan lain, informational belief info dari sumber luar. Berkaitan dengan apa yang diberikan media serta evaluasi kita terhadap isi media tersebut. Jika kita percaya bahwa program kita menilai program olahraga dapat memberikan hiburan terhadap kita, olahraga memberikan antusiasme dan emosi yang berlipat jika kita menyaksikannya. Maka oleh dari itu kita akan mencari kepuasan dalam menonton acara olahraga itu. Contohnya juga sebaliknya, jika kita menilai program olahraga sebaliknya dari itu maka kita tidak akan menontonnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap attitude seseorang merupakan penjumlahan dari produk setiap keyakinan belief dikali nilai evaluasinya, evaluation. Keyakinan dipegang dalam sebuah jenjang tingkatan. Suatu sikap ditentukan dalam setiap waktu yang diberikan dengan 5-9 keyakinan yang paling menonjol dalam jenjang keyakinan seseorang. Tipe-tipe keyakinan, descriptive belief, berdasarkan keyakinan langsung, inferential belief keyakinan dari keyakinan lain, informational belief info dari sumber luar,